Ahad, tanggal 8 Oktober tahun 2023. Yayasan Khalid bin Walid Kabupaten Poso, menerima kunjungan dari Modul Nusantara peserta pertukaran mahasiswa Merdeka Inbound, Universitas Tadulako di markas Yayasan Khalid bin Walid Poso. Gabungan mahasiswa yang berasal dari Palu, Sumatera, Lombok, Medan, Jawa, dan Batam ini melakukan kunjungan ke YKBW Poso dalam rangka mencari informasi terkait modernisasi agama dan konflik Poso. Yayasan Khalid bin Walid, puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah siang ini saya beserta sekitar 30 rombongan dari Universitas Tadulako sampai titik pertama kunjungan di Poso adalah Yayasan Khalid bin Walid. Kami memperoleh informasi ini dari Dinas Pariwisata Ibu Dani. Kemudian ketika kami menyampaikan Bu Dani, kami ada agenda membawa mahasiswa dari berbagai daerah, ini kebanyakan dari Sumatera, dari Jawa Tengah, kemudian ada beberapa lagi dari Unsur, Purwokerto, kemudian ada dari Intan, dan ada dari beberapa perguruan tinggi lain yang menyebar di Indonesia. Dan alasan mereka memilih ke Sulawesi Tengah karena ingin mengenal keragaman yang ada di Sulawesi Tengah, Ustaz. Jadi termasuknya dari keragaman agama, suku, budaya, wisata, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan mereka memperoleh pemahaman baru, memperoleh wacana baru terkait hal-hal yang bisa dipelajari dari Sulawesi Tengah. Di beberapa kegiatan sebelumnya saya sudah membawa mereka ke Yayasan Al-Azhar Mandiri Palu, ketemu langsung dengan Pak Direktur Pak Abdul Basit, NPD. Kemudian di kegiatan lain mereka saya ajak untuk napak tilas ke jejak likuifaksi dan menemui beberapa warga yang sudah kembali ke lokasi likuifaksi di BTNP Tobu. Dan di kegiatan lain menelusuri kayak jejak tsunami dan yang lain sebagainya. Nah, ini di kegiatan perangkaian Poso ini nanti kami lanjut ke Lebah Bada karena besok tanggal 10 ada pencanangan negeri 1000 megalit. Saya berterima kasih sekali karena di pengenalan pertama mereka sempat berkunjung ke Tugu Nusa Rara Nusa Bantung. Di situ ada sekilas tentang momentum konflik Poso dan lain sebagainya. Tapi untuk informasi lebih jelasnya saya sampaikan kita akan ketemu dengan sumber yang bisa menceritakan bagaimana bisa mengelola para korban pasca konflik Poso dan serta membangun perdamaian yang ada di Poso pasca kejadian tersebut. Sehingga yang ada dalam gambaran ini para ustadz, sebelumnya kami ketika kedatangan asesor dari berbagai daerah itu begitu ditugaskan Sulawesi Tengah, ke Sulawesi Tengah ketemu Poso gitu. Jadi ada yang sampai tidak berani keluar dari hotel karena bayangan konflik Poso, bayangan tsunami, likuifaksi, dan seterusnya. Padahal sebetulnya untuk para pelaku sendiri yang ada di Poso terus mengupayakan bagaimana perdamaian itu terbentuk. Nah, ini adik-adik nanti saya harapkan punya catatan, boleh nyatat dari HP, boleh dari pendengaran, boleh dari recording barangkali Ustaz ya, kalau diizinkan, untuk menggali nilai-nilai apa sih yang sebetulnya bisa dikembangkan untuk pasca pengelola pasca konflik tersebut dari sudut pandang beliau-beliau semua ini kan mengalami semua ya waktu kejadian Ustadz ya, dan bagaimana membangun perdamaian untuk pasca konflik tersebut. Kegiatan yang dimulai pukul 13 WITA, diawali dengan santap siang bersama, dan dilanjutkan diskusi hingga pukul 15 WITA. Ustadz Sugianto Kaimudin menerangkan bahwa Poso itu damai dan kedamaian itu tetap terjaga. Sehingga demikian berupa upaya yang dibangun oleh pemerintah dalam hal ini aparat keamanan TNI Polri yang waktu itu personilnya sangat kurang, tidak mampu menghalau kerusuhan yang besar pada tahun 2000 itu. Kemudian dengan leluasa dari kedua kelompok bertikai luar biasa siang dan malam. Terjadi peperangan besar-besaran di berbagai tempat yang memisahkan secara yang kelam tentang Poso. Tapi satu hal yang menarik, bahwa dari sekian kejadian-kejadian itu ada yang berpikir bagaimana mendamaikan Poso. Ini yang luar biasa. Jadi dendam berkepanjangan luar biasa
sampai terjadi pembunuhan, pembantaian, kekerasan yang hampir membuat putus asa warga Poso. Bahkan kami berpikir dulu tidak akan aman ini, tidak pernah akan aman, karena memang kondisinya sangat menakutkan. Tetapi kemudian adik-adik sekali, jadi itu berkesinambungan terus sampai beberapa tahun kemudian diolah kerusuhan ini dengan pola-pola pendekatan yang luar biasa yang waktu itu digagas oleh Yusuf Kala. Ketika itu beliau sebagai Menteri Menpokestra. Nah, beliau kemudian menggagas itu dengan satu bahasa gagasan yang sangat luar biasa. Beliau bilang, ayo kita duduk bercerita. Nah, orang-orang kaget, mau cerita apa ini? Ya kita duduk saja dulu, bercerita kita. Penjelasan Ustadz Sugianto Kaimudin disambut dengan antusias mahasiswa dengan beberapa pertanyaan dalam diskusi ini. Kegiatan ini ditutup dengan foto bersama pengurus Yayasan Khalid bin Walid.